hadirat-Mu Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hidup Tuhan. Haleluya. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum yang menyenangkan-Mu. Sama hatiku, sama jiwaku, Kau Yesus Tuhan. Mau sembah Kau Yesus, aku sembah Kau Yesus Tuhan. Berubah selamanya cinta kasih padamu, ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Berubah selamanya cinta kasih padamu, ku mau hidup selamanya untuk selamanya cinta kasih kepadamu, ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasih kepadamu, ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah. Kasih Tuhan yang tak pernah berubah bagi kami. Untuk senangkan hatimu, bersahabatnya cinta kasih kepadamu, ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasih kepadamu,
petasan-petasan yang udara roh jahat, roh teritorial dihancurkan dalam nama Yesus. Manifestasi iblis dalam bentuk apapun dihancurkan dalam nama Yesus. Oh haleluya, kami bersyukur karena Engkau Tuhan turun ke bumi ini Tuhan untuk dapat menyelamatkan kami. Engkau terpaku di salib sehingga kami boleh berkemenangan, sehingga musuh boleh takut menghadap Engkau Tuhan, menghadapi anak-anak Tuhan yang hidup berjalan dalam kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga umat-Mu selama masih hidup di dunia juga akan berkemenangan. Kami mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan. Kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan. Kami hendak mengucap syukur perlindungan Tuhan keluar dan masuk kami, buat kekuatan dan sampai dengan pada hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami buka hati kami. Kami mohon Roh Kudus. Kami mohon hanya Tuhan saja yang sanggup menyingkapkan dari mata rohani kami dan telinga rohani kami dan hati kami dikerjakan oleh firman-Mu ya Tuhan Yesus. Dan tidak dapat firman yang akan kembali dengan sia-sia Tuhan Yesus. Firman-Mu yang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran, menuntun orang untuk dalam hidup benar dan menyenangkan hati Tuhan. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Karena firman itu adalah Engkau sendiri. Kami izinkan Engkau bicara Tuhan dan bekerja kepada setiap orang pada saat ini, baik di lantai 2 dan lantai 3 bagi anak-anak kami. Turunan pengurapan-Mu atas kami dan darah Yesus tutup bungkus kami. Dalam nama Yesus kami tidak izinkan iblis mencuri firman Allah dari hati dan pikiran kami, sehingga membuat kami ragu, sehingga kami menolak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mohon pertolongan dan perkenanan Tuhan turun atas kami pada saat ini. Kekuatan Tuhan turun atas kami, penghiburan Tuhan turun atas kami, kesembuhan Tuhan turun atas kami, pemulihan Tuhan turun atas kami, sukacita Tuhan turun atas kami. Haleluya, haleluya. Kami sambut firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Di mana saudara, bulan April itu adalah bulan di mana seluruh umat manusia di muka bumi ini yang percaya kepada Kristus mengerti bahwa karena Allah begitu mengasihi kita, mengasihi dunia ini saudara, sehingga Dia mau mati bagi kita di kayu salib. Dan kunci kemenangan kita menghadapi setiap gelombang kehidupan kita, mulai dari kita lahir sampai kita mati, kemenangannya hanya karena salib Tuhan. Amin saudara. Yang memberi kita tetap semangat, yang memberikan kita tetap kuat, yang memberikan penghiburan, yang memberkati pekerjaanmu, yang menguatkan engkau sehingga engkau bisa bekerja dengan baik, melayani dengan baik. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Nah saudara yang terkasih dalam nama Yesus, mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan baca dalam kitab Filipi pasal yang kedua. Kita baca mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi 2 ayat yang pertama sampai 11. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu
mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Sama-sama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sekali lagi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Silakan duduk saudara yang terkasih. Tema kita pada bulan ini adalah It's time to sacrifice your life to God. Ini adalah waktunya bagi engkau dan saya, bagi gereja Tuhan, bagi umat Tuhan, bagi yang menyebut dirinya mempelai Kristus, yang menyebut dirinya anak-anak Allah, untuk belajar, bahkan mempersembahkan, mengorbankan kehidupannya bagi kemuliaan bagi Allah. Kenapa saudara? Hidup yang berdampak, hidup yang memberkati, bahkan hidup yang nanti sampai kepada kekekalan yang Tuhan katakan, marilah kepadaku engkau hambaku yang setia. Kenapa saudara? Adalah hidup yang telah dipersembahkan kepada Tuhan. Nah saudara, pada hari ini saya beri tema untuk kita bisa dapat mempersembahkan hidup kita bagi kemuliaan bagi nama Tuhan, adalah kita harus tahu siapa musuh yang menjadi hal yang paling besar, yang bersembunyi, yang coba menggagalkan kehidupanmu, kehidupan gereja Tuhan, untuk dapat bergerak maju, merebut kota-kota bagi kemuliaan Allah, yang menghalangi kita lebih maju dalam Tuhan. Apa itu? Kita harus mengetahui musuh-musuhnya. Dan hari ini saudara, saya beri judul adalah musuh tersembunyi yang ditaklukkan. Sebelum slide ini dibuka, saya ingin tanya kepada saudara, menurut saudara, musuh saudara yang paling besar yang harus saudara taklukkan apa? Hah? Diri sendiri? Apalagi? Apa musuh yang paling tersembunyi, yang paling besar? Yang mana, saudara? Ya, bukan setan. Gimana? Bukan setan. Ya, mari buka slide-nya, saudara. Saudara, yang musuh yang tersembunyi yang harus kita taklukkan dan yang membuat saudara tidak bisa maksimal mendedikasikan hidupmu bagi Tuhan adalah pikiran dan perasaanmu. Pikiran dan perasaan adalah sumber perselisihan, pertengkaran. Betul apa enggak? Kayaknya padahal pikiran kita yang ngomong kan, kayaknya aku dibicarakan lah, kan gitu. Iya kan? Apa maksud WA-nya ini? Kan gitu ya. Perasaan saudara yang gampang tersinggung, emosi saudara yang gampang meluap-luap, perkataan saudara yang kasar, penuh dengan kepahitan, ya. Tindakan saudara yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu kuncinya, sumbernya adalah pikiran dan perasaan yang tidak ditaklukkan di dalam Kristus. Sumber penyakit juga demikian, saudara. Ketika pikiranmu itu tidak ditandukkan, ditaklukkan kepada Kristus, mulailah saudara akan pikir, nanti anakku umur sekian, waduh ayahnya sudah pergi, aduh sudah pensiun, gimana ya, masih sekian tahun lagi, gimana harga-harga sudah mulai naik, berkembang terus berkembang, akhirnya saudara kagak tidur. Sakitlah saudara kalau saudara lama-lama tidak tidur, jam tidur saudara hilang, mulailah nanti saudara akan menerima sakit hati, sakit liver maksudnya ya. Mulailah saudara nanti migrain saudara. Mulai nanti saudara tahu nanti jantung saudara pun tidak akan punya ritme yang tepat saudara.
Ya. Jantung saudara berdebar-debar, sakit kepala dan sebagainya. Dan kecelakaan terjadi karena orang tidak bagus jam tidurnya, berubah jam tidurnya. Ya. Panjang umur juga tidak akan saudara dapat, saudara. Ya. Pikiran dan perasaanlah yang menjadi sumber perpecahan di gereja, perpecahan di rumah tangga. Amin, saudara. Perpecahan di mana suami dan istri berantem, berkelahi, marbadai, kan gitu ya. Sakit hati, tersinggung, tinggalkan pelayanan, tinggalkan rumah. Pikiran dan perasaan adalah sumbernya, saudara. Nah, inilah yang kita harus tahu. Kenapa dalam kitab Filipi pasal 2 dikaitkan dengan hendaklah kamu mempunyai pikiran dan perasaan yang sama seperti terdapat dalam pikiran dan perasaan Kristus. Kelahiran Tuhan di bumi ini, dan dia harus naik ke kayu salib. Karya kayu salib bukan hanya membuat kita merdeka, ditebus, dibayar dengan darah yang mahal dari dosa kita, tetapi juga sampai kepada sumber dosa itu, yaitu pikiran dan perasaan. Amin, saudara. Ya, saudara, mari kita akan baca dalam kitab Matius 16, saudara. Jangan pikir, saudaraku, kalau engkau sudah melayani, kalau engkau sudah di dalam Tuhan, saudara, sudah baca firman, ya, sudah ikut kemana-mana melayani, tapi kalau pikiran dan perasaanmu tidak engkau taklukkan kepada Kristus, walaupun engkau murid Yesus, engkau bisa tinggalkan Yesus dalam sekejap. Kita baca nih Matius 16 ayat 21 sampai 24. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Saudara, ayat 22. Mari kita baca ayat 23 dan 24 sama-sama. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Saudara, Petrus tidak bisa pikul salib. Bahkan dia akan sangkal iman. Kalau kita lihat, nanti Petrus sangkal iman sampai 3 kali. Sangkal Yesus, gak kenal Yesus. Kenapa? Ini sumbernya, saudara. Karena Petrus punya pikiran dan perasaan belum ditaklukkan kepada Kristus. Sehingga Yesus ngomong apa? Siapa Petrus, saudara? Siapa Petrus? Murid Yesus. Di antara 12 murid Yesus, Petrus salah satu adalah soulmate-nya Yesus. Kalau soulmate-nya Yesus, di antaranya ada yang sering dibawa kemana-mana, saudara, dari 12. Yaitu siapa? Petrus, Yakobus, Yohanes. Ini 3 orang ini. Petrus yang paling dekat, saudara. Makanya nanti ketika ada prajurit itu mau tangkap Yesus, namanya si Malkus, dia ambil pedang, dia putuskan kuping si Malkus. Dia coba bunuh si Malkus yang coba ingin tangkap Yesus. Ketika pikirannya tidak ditaklukkan kepada Kristus, perbuatannya pun tidak sesuai kehendak Yesus. Betul apa enggak? Karena gitu kuping si Malkus dipotong, apakah Yesus bilang, "Terima kasih ya Petrus"? Ada enggak Yesus bilang gitu, saudara? Hah? Enggak, tapi apa yang dilakukan Yesus? Diambil kupingnya, udah jatuh di tanah, ditempelnya sini. Ya kan? Dan apa yang Tuhan katakan kepada Petrus? Tuhan bilang, "Hei, enyahlah iblis." Apakah Petrus dibilang iblis? Bukan, tapi apa?
di pikiran. Karena dikatakan, hei, apa yang kau pikirkan bukan pikiran Allah. Orang Kristen, murid Yesus, sudah tahu firman Tuhan, bahkan sudah melayani Tuhan. Kalau pikiran dan perasaan saudara tidak ditaklukkan kepada Kristus, maka saudara, iblis juga bisa cokol di sana. Kita baca Yohanes 6 ayat 66. Mari kita akan baca ini. Yuk kita baca Yohanes 6 ayat 66. Ingat ini ya, 666. Makanya siapa yang akan menjadi antikris adalah orang-orang yang ada di gereja tapi tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Yang bagaimana? Yang pikiran dan perasaannya tidak dijamah oleh Tuhan, tidak ditaklukkan oleh Tuhan. Maka jangan tanya, kenapa ada pendeta yang menjadi nabi palsu? Jemaat yang menjadi nabi palsu? Ya, betul saudara. Kenapa? Ayat ini menjelaskan lagi. Mari kita baca. Ayo. Mulai daripada waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi. Siapa yang mundur? Muridnya. Siapa yang tidak ikut Tuhan? Kalau undur dan tidak ikut Tuhan berarti ikut siapa? Siapa itu? Murid-muridnya. Kenapa mereka undur? Karena pada waktu itu Yesus keras mengajar mereka tentang firman Tuhan. Mereka tersinggung perasaan. Tadi apa? Petrus, pikiran. Ngapain kau Yesus ke Yerusalem? Janganlah engkau dibunuh. Wah, saudara, seandainya Yesus punya pikiran yang sama dengan Petrus, ya juga ya Petrus ya. Capek kali, dia kan sudah tahu. Waduh, capek kali lah nanti aku dipukul, disiksa, dihujani, dipaku lagi. Wah, orang-orang yang aku kasih makan itu aja nggak ingat aku. 5.000 orang, 4.000 orang, lari semua nanti. Iya ya Petrus ya. Itulah yang dimaksud. Tapi kita saudara, kita harus belajar punya pikiran dan perasaan seperti Kristus. Amin saudara. Amin. Nah, makanya saya sebutkan di sini yang pertama saudara. Kita kembali ke slide. Ya. Fokus utama pertobatan adalah pikiran perasaan yang dikuasai dosa, diubahkan, dibaharui selalu oleh apa? Firman Tuhan, doa, bersekutu bersama-sama beribadah. Jadi jangan katakan, untuk apa aku beribadah ke gereja? Loh saudara, kenapa dari awal, dari perjanjian lama dikatakan Tuhan menyertai ada pembangunan bait Allah, ada kemah suci. Karena ada pengajaran-pengajaran yang salah sekarang saudara. Gak perlu kita ke gereja, tubuh kita bait Allah. Ya betul, tubuh kita bait Allah. Tapi Tuhan bilang, semakin jelang kedatangan Tuhan, bersekutulah. Doa, baca firman, dimuridkan saudara. Itu yang akan mengubah mindset kita, pikiran kita, perasaan kita, yang tadinya dikuasai oleh dosa, akan diubahkan dan dibaharui. Makanya saudara, kalau saudara tidak suka baca firman, tidak suka dimuridkan, tidak suka beribadah, pikiran dan hati saudara, perasaan saudara akan tetap seperti itu. Dan itu akan menjadi sumber engkau tidak akan bisa berdamai dengan orang lain. Berselisih terus, berkelahi terus, kacau terus saudara. Mari kita baca Roma 12 ayat 1 dan 2. Ini adalah lagu yang kita naikkan tadi. Yuk kita baca Roma 12 ayat 1 dan 2. 1, 2 ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Hidup adalah ibadah yang sejati. Jadi seperti tema kita bulan ini, hidup yang engkau persembahkan waktu hidup, masih sehat, masih kuat, ya, kepada Tuhan, berkenan, kudus, itu dikatakan ibadah yang sejati. Berarti setiap hari, setiap saat. Makanya tema kita, kalau kita belajar mengerti arti Paskah, itulah makna Paskah saudara.
bukan hanya Yesus yang memberi dirinya bagi kita, tapi kita yang sudah ditebus dengan darah Yesus juga harus punya ibadah yang sejati, yaitu apa? Mempersembahkan tubuh. Coba ulang dulu ayat 1 tuh. Tubuh kita ini, tubuh, saudara. Apa? Yang hidup. Jangan nanti saudara mau melayani Tuhan seketika sudah di ICU. Amin, saudara ya. Yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Tapi kalau kita hanya datang ibadah misalnya hari Minggu, tapi firman Allah tidak mengubah kita, tidak mengubah pikiran dan perasaan kita, kita akan bisa seperti dalam kitab Yohanes 6 tadi ayat 66, dan juga dalam kitab Matius 16 ayat 23 tadi, kita pun bisa tinggalkan Tuhan. Kita baca ayat yang kedua, saudara. Ayat itu berkata apa? Ya, 1, 2 ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan apa? Budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat yang kedua menjelaskan bahwa kita tidak akan bisa mempersembahkan tubuh kita hidup, benar, kudus, kalau dikatakan budi kita, pikiran kita, perasaan kita, itulah budi yang tidak dibaharui. Dan di sini dikatakan dibaharui setiap saat, saudara. 1 Korintus 15 ya, di situ dikatakan. Orang yang tidak dibaharui hatinya dan pikirannya, saudara, maka dia tidak akan pernah tahu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan tidak akan bisa melakukannya. Saudara, dalam kitab Kejadian pasal 3 disebutkan bahwa dosa terjadi, Adam dan Hawa terlepas dari Tuhan. Mereka terusir dari Taman Eden, dari berkat itu, dari mereka mau apa saja ada di Taman Eden. Tapi dia terusir dari Taman Eden karena apa, saudara? Karena pikiran dan perasaannya dikuasai oleh perkataan iblis yang menipu. Mari kita baca 2 Korintus 11 ayat 3. 1, 2 ya. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan. Nah, saudara, iblis memang telah ditaklukkan oleh kuasa darah Yesus di kayu salib. Tetapi ada bagian saudara dan saya, di mana kita harus punya pikiran dan perasaan seperti Kristus. Amin. Ya. Yang kedua kita akan melihat, saudara. Jadi yang pertama apa, saudara? Fokus utama pertobatan adalah pikiran dan perasaan. Jadi ketika pikiran saudara mulai aneh-aneh, tidak sesuai dengan firman Tuhan, langsung katakan, pikiran apa ini? Ganti channel. Ketika perasaan saudara juga seperti tadi Yohanes 6, apa ini? Gak betul. Supaya apa? Supaya jangan seperti Adam dan Hawa. Hawa itu, saudara, dia dengar kata iblis, kau nanti akan sama seperti Allah. Mulai dia melihat keinginannya, perasaannya mulai disentuh. Nah, saudaraku yang terkasih, maka saudara dalam doa saudara harus katakan, Tuhan, darah Yesus sucikan lubuk hatiku, pikiran dan perasaanku, taklukkan. Nah, mari kita akan lihat, saudara. Yang kedua, pikiran dan perasaan di dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan dalam hidup bersama. Yuk kita baca dulu kembali ulang ini dalam Filipi 2 ayat 5. Tolong tampilkan sekali lagi ya. Oke, yuk sama-sama 1, 2 ya. Hendaklah kamu dalam hidup bersama. Sekali lagi, hendaklah kamu dalam hidup bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam. Maka yang kedua saya sebutkan, pikiran dan perasaan di dalam hidup bersama
itu menentukan sebagai penentu kehidupanmu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Bagaimana kita akan mengorbankan hidup kita, waktu kita, pikiran kita, tenaga kita, uang kita, rumah kita, kalau saudara, pikiran dan perasaan kita belum ditaklukkan kepada Kristus. Karena orang yang tidak ditaklukkan dalam pikiran dan perasaannya kepada Kristus, saudara, kacau hidupnya. Nah, pikiran dan perasaan dalam hidup bersama itulah yang menentukan apakah akan terjadi kesehatian suami sama istri, kesatuan, atau menghasilkan perpecahan. Makanya sangat penting dikatakan seperti Yosua, kalau kau tidak mau ibadah kepada Tuhan, tapi aku dan seisi keluargaku, aku mau beribadah kepada Tuhan. Jadi kita harus bawa istri kita, suami kita, anak-anak kita, siapa yang ada di rumah kita itu, saudara, untuk apa? Terima Yesus, supaya pikiran dan perasaannya sejalan, saudara. Kenapa ada perpecahan? Kenapa, saudara? Pikiran dan perasaan yang saling bertentangan, ya kan? Yang kupikirnya, kan gitu, padahal enggak, kan gitu ya. Nah, pikiran dan perasaan yang membuat kita akan bisa mengerti orang itu, istri kita itu, anak kita itu, suami kita itu, orang tua kita itu, dan menerima dia, atau kita malah benci dia. Betul apa enggak? Halo? Kristus memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus adalah Yesus sudah menerima kita, adalah justru pada waktu kita dalam kekurangan, dalam pemberontakan, dalam dosa. Pikiran dan perasaan saudara itu menentukan apakah saudara akan berubah atau tidak. Makanya kenapa ada sekolah? Sekolah adalah untuk apa? Membuka pola pikir, bergaul, betul gak, saudara? Belajar tata krama, belajar sopan santun, belajar melihat, wah rupanya bagaimana menghormati orang tua, bagaimana punya istri, tanggung jawab kalau aku sudah berkeluarga, bagaimana. Ada sekolah, saudara. Makanya kalau ada orang yang tidak sekolah, yang mindsetnya nggak diubah, perasaannya nggak diubah, kacau hidupnya, saudara. Betul apa enggak? Makanya kenapa pemerintah buat sekolah itu sampai 12 tahun gratis. 12 tahun apa 9 tahun ya? Gratis. Karena anak-anak yang tidak sekolah, tidak dididik, wah itu kenakalannya luar biasa. Jadi itu berbicara pikiran dan perasaan akan membuat engkau berubah atau tidak. Pikiran dan perasaan akan membuat engkau akan membangun hubungan dengan baik, atau engkau malah meruntuhkan hubungan. Ketika engkau tahu misalnya keputusanmu, perkataanmu itu pasti akan menyinggung orang lain. Waduh, ini akan retak. Maka kita akan jaga, udahlah. Kan gitu, saudara, betul? Pikiran perasaan kita kan, saudara. Pikiran dan perasaan yang menentukan dalam Roma tadi, mempersembahkan hidup buat Tuhan atau buat dunia. Kalau kita tahu, pikiran kita tahu, tubuh kita adalah bait Allah, perasaan kita tahu bahwa ada Kristus ada di dalamku, maka aku tidak akan sembarangan berpikir, aku tidak sembarangan ngomong, aku tidak sembarang memutuskan. Aku mempersembahkan hidup. Tapi kalau pikiran dan perasaanmu seperti orang fasik yang menyatakan Allah tidak ada, maka dikatakan dalam kitab Roma pasal 1 dan 2, orang itu bertindak sesuka hatinya. Pikiran dan perasaan yang akan membuat kita memilih pergaulan yang benar atau yang jahat. Makanya yang kedua saya sebutkan, saudara, pikiran perasaan kita dalam hidup kita bersama, saudara. Dengan siapa kita bergaul, kita pasti, saudara, dari sejak kita lahir sampai mati, kita pasti akan hidup bersama. Gimana ya? Halo? Gimana? Betul apa enggak?
Sejak kita lahir sampai mati, kita pasti akan ada dalam komunitas hidup bersama. Kemanapun kita pergi. Gimana? Betul? Nah, oleh sebab itu, lihat kuncinya ini. Makanya sangat penting, saudara, pikiran dan perasaan kita yang ketiga, pikiran dan perasaan yang ditaklukkan kepada Kristus, atau seperti Kristus, adalah kunci kemenangan sampai hidup yang kekal. Hubungan yang harmonis, rumah tangga yang harmonis, tidak berkelahi suami istri. Bapak tidak sembarangan ngomong. Akan ada dibilang, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Bapak-bapak memang jarang ngomong, tapi sekali ngomong semes, terkapar orang semua misalnya. Ibu-ibu memang cerewet, tapi anak-anak selalu tetap aja sama ibu-ibu. Ya, ini bukan bela ibu-ibu. Ibu-ibu juga harus bertobat juga, suka gosip. Ya saudara ya. Ya, itu adalah kunci kita menang. Ada damai sejahtera di rumah tangga, di pelayanan, di gereja, di bangsa. Saudara tahu kenapa Piala Dunia batal di Indonesia? Halo? Karena ada segelintir orang yang punya pikiran perasaan tidak dalam Kristus. Gimana? Betul apa enggak? Ketika pikiran dan perasaanmu itu ilustrasi tidak dalam Kristus, banyak berkat yang Tuhan sudah siapkan hilang. Seperti Adam dan Hawa, dia dikeluarkan dari Taman Eden. Kenapa? Pikiran dan perasaan tidak selaras dengan Kristus pasti akan suka berkelahi. Kan betul ya saudara? Anak-anak tidak suka di rumah, suami tidak suka di rumah, istri nggak suka di rumah. Peranglah, kan gitu ya. Saya pernah satu kesaksian ketika suaminya itu mau dilantik naik jabatan, tapi nggak jadi karena dilihat sikap istrinya. Ada juga orang yang mau melamar anaknya, nggak jadi karena lihat mama bapaknya suka berkelahi, nggak bertobat. Benar saudara. Itu kesaksian pelayanan. Nah, saudara, pikiran dan di sini dikatakan pikiran dan perasaan yang ditaklukkan kepada Kristus, artinya seperti ya, adalah kunci kemenangan. Kenapa saudara? Kristus menerima kita sejak kita masih dalam pemberontakan dan dosa. Kalau pikiran saya dan perasaan saya sudah ditaklukkan kepada Kristus, ada firman Allah, dan firman Allah itu kita perkatakan dan kita hidupi. Kayak manapun kita menghadapi orang, saudara, saudara diapain, saudara akan melihat Tuhan sudah menerima aku lebih dulu apalagi dia. Kita nggak gampang sakit hati. Apakah saya nggak pernah tersinggung? Ya tersinggung lah, namanya manusia. Ya saudara, betul. Gak ada orang di muka bumi ini gak pernah tersinggung. Tapi bagaimana kita mengelola gitu tersinggung langsung stop. Amin saudara. Kristus, pikiran Kristus adalah dia rela menderita dengan tekun sampai ke salib yang membawa keselamatan. Seandainya Kristus berpikir seperti yang dipikirkan oleh Petrus, kira-kira kita bisa selamat gak saudara? Enggak. Maka kita selama kita lahir sampai mati, kita terus di dalam sengsara, tidak ada sukacita, kegagalan demi kegagalan. Dan tidak akan bisa masuk kepada surga yang kekal. Itulah yang dimaksud saudara. Melayani dan mengasihi, dia melayani dan mengasihi kita dengan tulus ikhlas tanpa pamrih. Orang yang pikiran dan perasaannya ditaklukkan kepada Kristuslah yang akan bisa mengasihi dengan tulus. Yang akan mau bayar harga sampai mati saudara. Itu maksudnya. Kenapa saudara? Saya ingin bacakan dalam kitab Filipi pasal 2 ini, saudara. Dalam terjemahan Alkitab yang lain, yaitu firman Allah yang hidup, versi firman Allah yang hidup. Saudara dengar ini. Mulai dari ayat 1. Apakah benar bahwa orang Kristen saling menghibur? Apakah kasih saudara cukup besar untuk menolong saya? Apakah persaudaraan kita dalam Tuhan dan roh yang sama kita miliki mempunyai arti bagi saudara? Apakah saudara berhati lembut dan menaruh belas kasihan? Jika demikian halnya, senangkanlah hati saya dengan saling mengasihi dan hidup rukun serta bekerja sama
dengan satu hati, satu pikiran, dan satu tujuan. Jangan mementingkan diri sendiri. Jangan hidup sekedar untuk memberi kesan baik kepada orang lain. Hendaklah rendah hati dengan menganggap orang lain lebih baik daripada saudara sendiri. Jangan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tapi perhatikan juga kepentingan orang lain. Hendaklah saudara bersikap seperti Yesus Kristus. Nah, ayat ini berkata di dalam ayat 3, ketika kita, pikiran dan perasaan kita belum ditaklukkan kepada Kristus, maka kita akan masuk dalam sifat orang yang munafik. Kita hanya memberi kesan baik kepada orang lain. Kita berpura-pura hidup, saudara. Dan ini yang Tuhan tidak mau. Makanya dia mati di kayu salib, supaya kita apa adanya. Amin, saudara. Nah, saudara yang terkasih, kita lihat slide yang berikut. Kalau begitu, saudara, pertanyaannya, apa itu memiliki pikiran dan perasaan Kristus? Dan bagaimana memiliki pikiran dan perasaan Kristus? Yang pertama adalah, cari dan arahkanlah pikiranmu ke atas, bukan ke bumi. Atau sebelum itu, saudara. Ya. Kita baca Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4. Bagaimana kita menaruh pikiran Kristus, perasaan Kristus dalam hidup kita, dalam hidup bersama. Selama kita hidup, bagaimana? Kita baca Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Yuk. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang ada hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam. Apa maksudnya ini, saudara? Apakah kita tidak menginjak bumi lagi? Apakah kita akhirnya mengurung diri, tidak bersahabat, padahal hidup kita adalah harus dalam hidup bersama? Bukan. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4. Bagaimana kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus setiap saat dalam hidup bersama adalah dengan cara dikatakan, carilah perkara di atas. Pikirkanlah perkara di atas, bukan di bumi. Maksudnya, saudara, sadari bahwa hidup ini, kalau saudara dan saya, kita masih hidup, ini adalah kesempatan persiapan kepada kekekalan yang merupakan tujuan sebenarnya mengapa kita masih hidup. Amin, saudara. Ngerti maksudnya? Cari dan perhatikan hal di atas untuk mengingatkan kita bahwa kalau kita masih hidup, bukan hidup kita suka-suka, karena Kristus sudah mati bagi kita, sudah ditebus kita dengan darah yang mahal. Amin. Maka kita harus hidup dalam kekudusan. Kenapa hidup dalam kekudusan? Karena kita semua ini sedang berjalan menuju surga yang kekal. Surga yang kekal itu adalah tujuan hidup kita sebenarnya. Di bumi ini hanya transit. Halo? Ngerti maksudnya? Maka, saudara, yang berikut itu juga berbicara sadar bahwa surga dan neraka itu nyata. Dan itu ditentukan bagaimana kita hidup di bumi ini. Jadi jangan terlambat dan mengatakan surga dan neraka itu nggak ada. Salah, saudara. Jasmani kita, daging kita yang dari debu akan ada masa expirednya. Maka mulai sakit sendi-sendi, ya kan, saudara? Mulai lututnya encok-encok, ya kan? Mulai sakit mah, sakit kepala, mulai masa expirednya. Dan satu waktu akhirnya mati, dikubur, dimakan ulat, habis. Tapi roh, yaitu nafas Tuhan yang diberikan kepadamu, kepada saya, maka kita masih hidup, itu kekal, tidak mati. Maka dia harus pergi kedua tempat ini, surga yang kekal atau neraka yang kekal. Dan itu ditetapkan pada waktu kita masih hidup. Itu makanya Yesus mati di kayu salib, supaya kalaupun kita masih hidup,
Tapi kalau pikiran dan perasaan kita ditaklukkan kepada Kristus, kita akan bisa menang, saudara. Amin. Kita bisa menjaga kekudusan. Betul nggak, saudara? Ya kan? Kan lihat kepada bapak-bapak dibilang, "Woi, kalau engkau memandang perempuan," dikatakan kan gitu ya, "engkau sudah mengingininya dalam hati, engkau sudah berzina." Pikiran, perasaan. Betul? Ya. Jadi makanya saudara, orang tidak akan mungkin bisa mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan, kudus, hidup berkenan, kalau tidak pikiran, perasaan ditaklukkan kepada Kristus. Bagaimana? Kalau kita hanya memikirkan keseharian kita, kita lupa bahwa keseharian kita ini sedang memprepare, mana nih kehidupanku yang tidak baik ini, supaya baik, supaya aku masuk surga. Kita sampai kapanpun tidak akan bisa persiapkan diri. Dan saudara, sekali lagi saudara, ketika seseorang mati, maka tidak bisa saudara akan bayar harga bagi orang tua saudara, atau istri kepada suami, suami kepada istri, mendoakan dia. Gak ada ayatnya di Alkitab mendoakan orang mati. Halo? Tapi ajak orang itu, saudara itu, keluarga saudara, untuk dengar firman Tuhan mulai dari kecil sampai dewasa, untuk dengar firman Tuhan. Firman itu yang mengubah pikiran dan perasaan kita untuk hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu yang akan menentukan dia apakah dia akan mati dalam Tuhan atau tidak dalam Tuhan. Setelah orang mati, mau saudara buat bangun tubuh yang besar-besar, kagak ada gunanya. Halo? Amin, saudara? Nah, kita lanjut yang berikut, saudara. Bagaimana kita punya pikiran dan perasaan dalam hidup bersama ini? Yaitu yang kedua adalah pikiran dan perasaan dalam hidup bersama selalu saudara harus kelola. Untuk tidak lupa menyadarkan diri sendiri bahwa hidup kita ini ada visi, misi kerajaan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi tidak ada orang yang lahir ke bumi ini, siapapun dia, yang tidak ditaruhkan Tuhan visi dan misi kerajaan Allah. Setiap benda yang diciptakan, saudara, itu ada maksud dan tujuannya. Betul? Ini diciptakan ada maksud dan tujuan. 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 Saudara diciptakan dan saudara menikah dengan siapa? Ada maksud dan tujuan Allah, kerajaan Allah di sana. Halo. Saudara berjemaat di sini ada maksud dan tujuan Allah. Ketika Tuhan izinkan juga banyak hal dalam pelayanan kita. Saya hanya katakan, Tuhan, kalau Engkau yang mengizinkan jemaat yang seperti begini tipenya Tuhan, Tuhan akan tolong, pasti mampukan. Kalau saudara ada anak-anak yang membandel, ada mertua, ada ipar, ada istri, ada suami yang aneh-aneh, kebetulan saudara menikah dengan dia, ada maksud dan tujuan di situ. Visi kerajaan Allah. Amin. Halo? Iya, saudara. Kenapa kok Ahwat dengan Ci Alien diselamatkan lebih dulu dari yang lain? Ada maksud dan kehendak Tuhan di sana, yang akan membawa kepada anak, cucu, menantu yang lain dalam Tuhan. Dan mari kita akan baca apa yang dikatakan siapa ini? Suster Tresia. Dia katakan gini, apapun yang engkau bangun selama bertahun-tahun bisa jadi akan dihancurkan orang lain hanya dalam satu malam. Tapi bagaimanapun bangunlah dan teruslah berkarya. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini mungkin saja besok sudah dilupakan orang. Tapi bagaimanapun teruslah berbuat baik. Bagaimanapun berikan yang terbaik dari dirimu sebaik-baiknya yang dapat engkau lakukan. Pada akhirnya engkau akan tahu bahwa ini adalah urusan antara engkau dan Tuhan, bukan urusan antara engkau dan mereka. Kolose 3 ayat 23, kita baca ini. Yuk. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu
itu seperti untuk Tuhan dan bukan. Amin. Jadi ketika engkau berdoa, itu karena engkau lakukan, karena engkau mengasihi Tuhan. Ketika engkau memberi, itu karena engkau tahu bahwa berkat itu dari Tuhan. Dan Tuhan minta pertanggungjawaban dengan apa yang kita miliki. Ketika engkau punya sepeda motor, berarti ada maksud Tuhan juga di situ, saudara. Amin, saudara. Makanya mobil saya siapa aja bisa masuk situ, saudara. Seperti gudang kadang-kala. Sehingga hal itu akan mengubahkan kita. Ketika ada orang tidak bisa ke gereja, mungkin kita yang harus bayar Grab-nya. Kita lakukan bukan karena kita ingin dapat nama dari dia, tapi karena ada misi. Aduh, kalau dia tidak ke gereja karena gak ada ongkos, padahal di dompetku adanya bisa buat Grab. Saudara ngerti maksud saya? Ya, saudara. Orang tidak akan mungkin bisa beri hati hidupnya, hartanya buat Tuhan kalau pikiran dan perasaan masih kita bilang, ibu itu kok sama dia ya. Seharusnya dia akan berkata, aku pun harus bisa buat seperti itu. Amin, saudara. Ya. Saudara, Tuhan sudah mau datang. Gimana kita? Apakah kita mau seperti ini saja setiap hari, saudara? Yang terakhir, ketiga adalah bagaimana punya pikiran dan perasaan Kristus adalah miliki. Gak ada yang lain, saudara, miliki. Atau disebutkan dalam Filipi 2 ayat 5 adalah taruh. Artinya gimana? Gimana punya pikiran dan perasaan Kristus berarti harus dengan sengaja. Taruh firman Tuhan di sini. Amin. Setiap firman Tuhan kita katakan, iblis, kau jangan curi firman Tuhan ya. Kenapa? Kalau dicuri firman Tuhan, disitulah engkau ragu. Pada saat ragu, disitulah engkau tidak percaya kepada Tuhan, disitu engkau tinggalkan Tuhan. Makanya di sini dikatakan miliki. Miliki artinya, ini aku miliki, aku pegang, aku tidak izinkan orang lain ngambil. Ngerti maksudnya? Ngerti? Ini aku miliki, maka pikiran Kristus aku miliki. Aku tidak izinkan pikiran yang di luar dari Kristus, luar dari firman. Aku taruh. Nah, pikiran dan perasaan. Kita baca tuh 1 Korintus 2, 15-16. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tapi ia sendiri tidak dinilai orang lain. Itu seperti perkataan tadi Suster Teresia. Mungkin kita kayaknya gak dianggap, gak apa-apa, buat aja seperti kepada Kristus. Amin. Nanti akhirnya kita tahu urusan kita dengan Tuhan di kekekalan. Terus ayat 16. Ya, tolong tampil 16 ya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Kristus? Tapi kami. Jadi bagaimana memiliki pikiran Kristus? Memang harus taruh, miliki. Lalu di dalam 2 Korintus 10 ayat 3-5, ketika ada pikiran dan perasaanmu mulai aneh-aneh, apakah saya juga pernah, namanya kita manusia. Tapi dalam detik itu langsung patahkan, rubuhkan. Mulai lihat cewek cantik, kan gak ada yang bisa larang orang lewat dengan rok pendek. Gimana? Ya kan? Nah, ketika kau sudah lihat rok pendek, lihat juga kan gitu ya. Tapi kita tahu itu pikiran firman Tuhan sudah bilang, 1 detik langsung palingkan pikiran, patahkan. Apa tadi pikiranku itu? Perasaanku. Itu di dalam 2 Korintus 10 ayat 3-5. Taklukkanlah, tawanlah pikiranmu kepada Kristus. Lalu yang berikut adalah tidak memberi kesempatan iblis dan ilah zaman ini. Kita baca 2 Korintus 10 ayat 3-5 dan yang terakhir 2 Korintus 4 ayat 4. Bersama? Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara dunia. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami melawan segala pikiran dan menaklukkannya. Begitu saudara, Kristus sudah memenangkan di kayu salib, tapi ada bagian kita
dengar, langsung katakan apa? Patahkan, taklukkan, tawan. Sehingga saudara kapanpun bisa tidur dengan nyenyak. Amin. Ya. 2 Korintus 4 ayat 4. Kita bangkit berdiri. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah Allah. Jadi bagaimana memiliki pikiran dan perasaan Kristus? Yang terakhir ini adalah tidak beri kesempatan kepada iblis dan ilah zaman ini. Apa yang menguasaimu, hai anak muda? Gadget kah, Facebook kah, Instagram kah, TikTok kah? Ya, chatting atau apa? Itu ilah zaman ini. Itu mempengaruhi pikiranmu dan perasaanmu. Itulah yang menentukan apakah kita mau memberikan hidup kita bagi Tuhan atau enggak, saudara. Itu yang juga membuat perselisihan pertengkaran enggak dengan orang tua. Iya. Jadi ilah zaman ini harus kita tidak beri kesempatan. Mari kita akan bernyanyi. Silakan Timara. Amin, saudara. Ya, hidup takut akan Tuhan, saudara. Ya. Mari kita nyanyikan Roma 12 ayat 1 dan 2 ini dengan pujian tadi. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Kalau Kristus sudah menang di kayu salib, itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita juga bisa menang terhadap kuasa dosa bagi daging kita. Ketika pikiran dan perasaan kita taklukkan kepada Kristus, pada firman-Nya. darah-Mu yang berkuasa. Sucikan hatiku, sucikan pikiranku. Biarlah segala pikiran-pikiranku yang gak benar, yang membuat aku sakit selama ini, perasaan-perasaanku yang membuat aku sakit selama ini, yang membuat hubungan retak satu dengan yang lain, yang membuat aku tidak maju dalam Tuhan, yang membuat aku hitung-hitungan pada Tuhan, yang menghalangi berkat itu turun ke atasku. Aku mau serahkan pikiran dan perasaanku, Tuhan, ditaklukkan di dalam kebenaran firman. Kami mohon Roh Kudus akan menginsafkan kami akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Menyadarkan kami bahwa kami sedang hidup pada hari ini
untuk mempersiapkan hidup kami kepada kekekalan, bahwa surga dan neraka itu nyata. Kami tidak mau Tuhan hidup dalam kenajisan, hidup dalam perselisihan, pertengkaran, emosi yang meledak-ledak, sakit hati, kebencian, amarah, karena pikiran dan perasaan kami yang belum bertobat. Engkau Tuhan sudah di kayu salib, dan Engkau Tuhan dimahkotai kepalamu, supaya pikiran-pikiran kami ini disucikan Tuhan, dan hati kami juga disucikan Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau menjamah setiap kami yang dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Teruslah Roh Kudus akan berbicara. Tolonglah kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu, sehingga hubungan suami istri akan baik, anak dengan orang tua baik, sesama jemaat baik, berkehidupan bangsa dan negara baik, berkat-berkat tercurah dalam keadaan baik, kesehatan kami dalam keadaan baik. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.